Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Semangat menjalani kehidupan karena kita sudah berada di tahun baru, tahun anugerah Tuhan, tahun 2024. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita begitu bersemangat menjalani kehidupan, tahun ini kita harus lebih bersemangat lagi agar kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui kesempatan ini mari kita menjawab pertanyaan MTPJ Gaming tanggal 28 Januari sampai dengan tanggal 3 Februari tahun 2024. Apa yang diajukan di sini merupakan penjabaran dari 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di mana di sepanjang minggu tanggal 28 Januari sampai tanggal 3 Februari tahun 2024, Gereja Masehi Injili Minahasa berada dalam sorotan tema Waspadalah terhadap persepakatan gelap. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan kita masuk saja pada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, jelaskan pendapat saudara tentang sikap pencitraan Absalom dibandingkan warga gereja yang akan ikut dipilih dalam pemilu. Yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk perilaku yang dapat mencoreng dan menodai pesta demokrasi. Yang ketiga, jelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja terhadap warga gereja menghadapi pelaksanaan pemilu. Saudara sekalian, kalau kita perhatikan 3 pertanyaan ini semuanya sangat relevan dengan realitas kehidupan kita saat ini, di mana kita sedang melaksanakan pesta demokrasi yang puncaknya pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Karena itu mari kita langsung saja masuk pada pertanyaan nomor 1. Jelaskan pendapat saudara tentang sikap pencitraan Absalom dibandingkan warga gereja yang akan ikut dipilih dalam pemilu. Saudara, pencitraan merupakan sebuah kata yang selalu populer jelang pemilihan umum yang berlangsung di negara ini. Para kandidat atau calon presiden, wakil presiden, DPD, anggota legislatif, dan calon kepala daerah ketika melakukan sebuah kebaikan, biasanya muncul komentar miring. Itu pencitraan. Itu pencitraan. Kalau masyarakat melihat ada calon anggota legislatif misalnya sedang memberikan sumbangan bantuan, ada yang menerimanya dengan sukacita, tetapi ada yang memberikan komentar miring. Itu pencitraan. Nah, di sini penggunaan kata pencitraan, sekali lagi, di sini penggunaan kata pencitraan menunjuk pada hal yang negatif. Pencitraan dipahami sebagai perbuatan baik yang secara sengaja dilakukan untuk mempengaruhi pemilih untuk memilih dirinya. Nah, apakah Anda bisa membedakan manakah pencitraan dan manakah yang bukan pencitraan? Saudara, mudah sekali untuk membedakan itu. Seseorang yang selama ini kurang memberikan bantuan atau tidak pernah memberikan bantuan, kemudian tiba-tiba menawarkan bantuan atau memberi bantuan, apalagi dalam jumlah yang begitu besar, itulah pencitraan. Perbuatan itu tidak dapat disebut pencitraan kalau memang dia sejak dulu sudah terbiasa melakukan itu. Kalau sejak dulu dia memang suka memberikan bantuan, sejak dulu dia memang suka membantu orang, kalau sejak dulu memang dia berjiwa sosial, lalu sekarang dia melakukan itu berarti bukan pencitraan. Mengapa? Karena itu memang sudah kelakuannya, itu memang sudah gaya hidupnya. Suka memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Saudara, apa sebenarnya pencitraan itu? Pencitraan adalah usaha
usaha untuk menonjolkan citra diri yang baik kepada publik. Dari definisi ini, pencitraan itu sebenarnya sesuatu yang positif. Namun kemudian kata pencitraan itu menjadi buruk karena ada orang yang melakukannya secara berlebihan atau melakukan kebohongan. Pencitraan disebut dalam pertanyaan ini pencitraan Absalom. Kita tahu dari Alkitab, Absalom adalah anak kandung dari Daud dengan istrinya bernama Maakha, seorang perempuan dari kerajaan kecil di sebelah timur Galilea, yaitu Geshur. Nah, di sini kita akan menelusuri bagaimana pencitraan yang dilakukan oleh Absalom. Kemudian, kita akan melihat bagaimana dengan pencitraan warga gereja yang ikut dipilih. Itu yang akan kita lakukan dalam menjawab pertanyaan nomor 1 ini. Nah, karena itu langkah pertama, mari kita lihat dulu bagaimana pencitraan Absalom berdasarkan 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Nah, kalau kita membaca bagian Alkitab ini, kita akan melihat pencitraan yang dilakukan oleh Absalom. Yang pertama, Absalom ini menjumpai orang di pintu gerbang setiap hari. Bayangkan saudara sekalian, setiap hari Absalom menjumpai orang-orang Israel di pintu gerbang istana. Kemudian yang kedua, Absalom menyatakan keberpihakan kepada orang yang punya masalah atau orang yang sedang berperkara. Ya, Absalom menyatakan solidaritasnya terhadap mereka itu. Kemudian yang ketiga, Absalom menjanjikan akan menolong jika nanti dipilih menjadi hakim atau menjadi raja. Jadi dengan tegas dan lugas Absalom mengatakan kepada rakyat, andai kata dia menjadi hakim, ya, atau katakanlah raja, dia akan membela orang-orang yang berperkara, dia akan menyelesaikan perkara mereka dengan adil. Kemudian yang keempat, ketika ada yang menyembah dirinya, ya, membungkuk menyembah dirinya, Absalom mengulurkan tangan. Dan tidak sekedar mengulurkan tangan, Absalom mencium orang itu. Jadi ikatan emosional memang betul-betul dibangun oleh Absalom. Nah, kemudian setelah kita melihat dengan teliti bagian Alkitab ini, 2 Samuel 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, ternyata kebiasaan itu dilakukan oleh Absalom selama 4 tahun. 4 tahun Absalom melakukan hal ini. Menjumpai orang-orang setiap hari, kemudian menyatakan keberpihakan kepada orang-orang yang punya perkara. Kemudian dia berjanji, dia akan menolong mereka. Andai kata dia menjadi hakim di Israel, dan ikatan emosional dibangun oleh Absalom dengan mencium tangan dan pipi dari orang yang menyembah dia. Nah, itulah yang dilakukan oleh Absalom selama 4 tahun. Di tahun-tahun sebelumnya, Absalom tidak melakukan itu. Ketika dia punya kepentingan untuk menjadi raja, dia melakukan itu. Nah, sekarang bagaimana dengan warga gereja yang akan ikut dalam pemilihan umum? Jika dibandingkan dengan warga gereja yang akan ikut dalam pemilihan umum saat ini, pola dari Absalom ini terlihat jelas. Jauh sebelum pemilihan umum, ada yang mencari keluarga. Padahal di tahun-tahun sebelumnya tidak ada upaya untuk mencari keluarga. Tapi karena ada pemilihan umum dan dia adalah kandidat, ya, maka dia mencari keluarga. Dia sibuk dengan silsilah keluarga. Dia meyakinkan orang bahwa dia adalah bagian dari keluarga mereka. Kemudian ada yang memberi bantuan, ya, memberikan bantuan, biasanya sembako.
mereka berikan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Kemudian ada yang menyatakan pertolongan bagi mereka yang berperkara atau punya masalah. Dia menawarkan diri untuk menolong mereka. Dan ada yang jelang pemilihan umum menghamburkan bantuan secara berlebihan. Apakah itu uang atau sembako. Nah, pencitraan itu, jika memang adalah kebiasaannya, itu baik. Kalau memang jauh-jauh sebelumnya dia sering melakukan itu, dan sampai sekarang dia melakukan itu baik. Sangat baik. Ya. Yang selalu menjadi sorotan sekarang adalah kebiasaan itu nanti muncul saat ada pemilihan umum. Saat ada pemilihan umum baru dia melakukan kebiasaan itu. Milikilah citra yang baik tanpa harus dimunculkan karena adanya pemilihan umum. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1. Jadi saudara sekalian, pola pencitraan itu sudah dilakukan oleh Absalom, dan pola pencitraan yang dilakukan oleh Absalom itu ternyata sampai saat ini juga kita lihat di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Milikilah citra yang baik tanpa harus dimunculkan karena ada kepentingan pemilihan umum. Yang kedua, jelaskan bentuk-bentuk perilaku yang dapat mencoreng dan menodai pesta demokrasi. Ini pertanyaan nomor 2. Pesta demokrasi adalah pesta rakyat, ya. Pesta rakyat. Pada saat itu rakyat bersuka cita. Mereka memberikan suaranya, memilih orang yang pantas untuk memimpinnya. Perilaku yang dapat mencoreng demokrasi itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita. Yang pertama, adanya intimidasi terhadap pemilih dan diarahkan memilih calon tertentu. Ini perilaku yang mencoreng demokrasi. Pemilih diarahkan untuk memilih calon tertentu dan itu ada intimidasi di dalamnya. Entah berupa ancaman, ya, kekuatan uang, dan lain sebagainya. Yang kedua, money politik. Membeli suara dengan uang. Yang ketiga, berlaku curang di kotak suara dengan mempengaruhi petugas penyelenggara pemilu. Dan ini yang sering dikeluhkan oleh para calon. Yang keempat, pejabat menggunakan fasilitas negara untuk mendukung calon tertentu. Ini perilaku yang mencoreng demokrasi. Ya. Yang kelima, tidak dapat menerima kekalahan. Kalau menang, kita bersyukur, menang. Tapi ketika kita kalah, kita juga bersyukur. Itu berarti belum saatnya kita menjadi seorang anggota legislatif atau menjadi presiden dan wakil presiden. Itulah saudara sekalian 5 perilaku yang boleh saya sampaikan di sini yang merupakan perilaku yang mencoreng demokrasi kita. Nah, sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3, jelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja terhadap warga gereja menghadapi pelaksanaan pemilu. Ya. Sekali lagi, jelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja terhadap warga gereja menghadapi pelaksanaan pemilu. Saudara sekalian, pertanyaan nomor 3 ini merupakan pertanyaan yang sangat relevan dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini dalam melaksanakan pemilihan umum. Bagaimanakah bentuk pelayanan gereja terhadap warga gerejanya? Saudara, gereja itu menolong warga jemaat agar menjalankan tanggung jawabnya sebagai warga gereja. Dan untuk itu, yang dapat dilakukan oleh gereja adalah sebagai berikut. Yang pertama, gereja mesti menanamkan pemahaman kemajemukan bangsa Indonesia sehingga perbedaan yang ada harus dihargai. Ya. Penanaman pemahaman ini bisa melalui diskusi, dialog, simulasi, dan lain sebagainya. Warga jemaat harus ditanamkan pemahaman ini bahwa kita ini majemuk, ya. Kita ini beragam suku, agama, ras, antar golongan. Ya. Kita ini berbeda.
dalam hal memilih calon presiden, wakil presiden, DPD, calon legislatif, ya, kepala daerah, kita juga pasti berbeda. Warga jemaat harus ditanamkan pemahaman perbedaan itu harus dihargai. Ya, perbedaan pilihan harus kita hargai, harus kita hormati. Kita boleh berbeda, tetapi persatuan harus kita jaga dan pelihara. Yang kedua, gereja memotivasi warga gereja agar berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pemilihan umum dengan menjadi petugas penyelenggara pemilu atau berpartisipasi aktif memberikan suara dalam pemungutan suara. Itu yang harus dilakukan oleh gereja. Dimotivasi warga jemaat untuk berpartisipasi aktif. Ya. Yang ketiga, gereja mengadakan doa dalam setiap ibadah untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan umum. Ya, kita harus mendoakan bangsa ini agar pelaksanaan pemilihan umum ini berjalan dengan baik dan lancar. Yang keempat, gereja memberikan pemahaman teologi lewat khotbah ataupun pengajaran mengenai kemitraan gereja dan pemerintah dalam menjalankan program nasional demi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Jadi pemilihan umum ini merupakan program nasional, gereja dan pemerintah bermitra di dalamnya. Ya, gereja bermitra dengan pemerintah, pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pemilihan umum, sedangkan gereja memotivasi warga jemaatnya agar berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum. Itulah saudara sekalian jawaban saya untuk pertanyaan nomor 3. Dengan menjawab pertanyaan nomor 3 ini, itu berarti 3 pertanyaan telah dijawab saat ini. Dan sekali lagi saya selalu mengingatkan, mintalah hikmat dari Roh Kudus agar Dia menolong kita semua mengerti, memahami kebenaran firman-Nya dan memampukan kita untuk melaksanakan kebenaran firman itu di sepanjang perjalanan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.